Pada video kali ini saya akan menyampaikan gambaran singkat apa itu agama Buddha. Namo Buddhaya. Ajaran Buddha telah ada sekitar 2500 tahun yang lalu dan masih dikenal ajarannya sampai dengan saat ini. Pembawa ajaran agama Buddha adalah Buddha Gotama. Buddha sebenarnya adalah sebutan dari seorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Pada saat sebelum menjadi Buddha, beliau adalah seorang pangeran atau anak seorang raja bernama Siddhartha. Ada hal yang menarik ketika Siddhartha berkeliling di daerah kerajaannya, beliau melihat peristiwa, yaitu yang pertama adalah orang tua, kedua orang sakit, orang mati, dan pertapa. Dari 4 peristiwa tersebut, kemudian Siddhartha merasa bahwa kehidupannya yang penuh dengan kemewahan tidak ada artinya, walaupun Siddhartha terpenuhi secara kebutuhan duniawi karena beliau adalah seorang anak raja. Setelah menyadari bahwa dirinya akan menjadi tua, sakit, dan juga mati, kemudian beliau memiliki pemikiran bagaimana supaya terbebas dari kondisi tersebut, dari usia tua, sakit, dan kematian, yaitu dengan cara menjadi pertapa. Tentunya setelah diberitahu oleh kusirnya bahwa pertapa yang beliau lihat sebelumnya adalah orang yang sedang berusaha untuk terbebas dari penderitaan. Nah, kemudian selama 6 tahun pertapa Siddhartha menyiksa diri di hutan Uruvela. Kemudian beliau mencapai yang namanya penerangan sempurna atau menjadi Buddha. Makanya disebut sebagai Buddha, adalah gelar sebutan untuk orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Beliau mengetahui sebab-sebab dari penderitaan, mengetahui mengapa manusia terlahir berbeda-beda, yang dikarenakan karena karma atau kama yang dilakukan oleh makhluk tersebut, dan mengetahui jalan atau cara untuk membebaskan dari penderitaan, serta hasil dari akhir dari penderitaan tersebut atau terbebasnya dari penderitaan tersebut yang disebut sebagai nibbana. Nah, pengetahuan beliau bukan dikasih tahu oleh makhluk lain atau wahyu, tetapi mengetahui dengan kemampuan beliau sendiri atau berdasarkan pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadinya inilah kemudian diajarkan kepada 5 orang pertapa yang sebelumnya bersama-sama melaksanakan praktek penyiksaan diri. Ajaran yang beliau ajarkan ternyata juga membawa murid-muridnya atau 5 orang pertapa tersebut mencapai kesucian. Artinya, ajaran guru Buddha dapat dibuktikan oleh orang lain, yaitu mencapai kesucian atau nibbana. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa di alam semesta ini ada yang namanya 31 alam kehidupan. Dan selama makhluk terlahir di 31 alam kehidupan, maka akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Tetapi ketika makhluk tersebut sudah mencapai kesucian arahat atau mencapai nibbana, setelah kematiannya, maka tidak akan pernah terlahir di alam manapun juga, atau tidak akan pernah mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Karena nibbana bukanlah alam kehidupan. Artinya di luar 31 alam kehidupan. Nibbana sendiri dapat direalisasi pada saat masih hidup. Artinya orang yang masih hidup bisa mencapai nibbana yang disebut sebagai saupadhisesa nibbana. Artinya merealisasikan nibbana pada saat masih memiliki pancakanda atau masih hidup. Dan anupadhisesa nibbana, yaitu nibbana yang dicapai dengan tidak memiliki pancakanda atau setelah meninggal dunia. Contohnya para arahat
yang telah meninggal dunia, berarti sudah mencapai anupadisesa nibbana. Pancakanda sendiri adalah 5 unsur kehidupan, yaitu rupa atau jasmani atau bentuk, winyana kesadaran, sanya itu pencerapan, sangkara bentuk-bentuk pikiran atau bentuk-bentuk mental, wedana adalah perasaan. Jadi 5 unsur kehidupan inilah disebut sebagai pancakanda. Dalam agama Buddha, selama ada kelahiran maka akan ada kematian. Selama ada hidup akan ada kematian. Ada sehat, ada sakit. Sang Buddha menunjukkan jalan untuk mencapai nibbana, yaitu dengan menjalankan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Pernah saya bahas pada video sebelumnya tentang jalan mulia berunsur 8, sahabat siswa Buddha bisa melihat di atas ini. Dan yang menariknya lagi adalah inti ajaran Buddha, yaitu jangan berbuat jahat, banyak perbuatan baik, sucikan batin dan pikiran. Ini yang mungkin menjadi pembeda dari pandangan lain, yaitu sucikan hati dan pikiran. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat dan banyak berbuat baik, tetapi Buddha menjelaskan, mengajarkan untuk mensucikan batin dan pikiran kita. Mengapa tidak cukup dengan berbuat baik? Buddha mengetahui bahwa jika hanya berbuat baik, hasilnya adalah hanya akan terlahir di alam surga. Sedangkan alam surga termasuk 31 alam kehidupan yang tercengkram oleh usia tua, sakit, dan kematian. Dan ini bukan tujuan akhir dari Dhamma, tujuan akhir dari pandangan agama Buddha. Demikian juga tentang meditasi. Buddha membagi 2 macam meditasi. Yang pertama adalah samatha bhavana, yaitu meditasi untuk mengendapkan kekotoran batin, dan hasil yang dicapai adalah jhana, atau jika meninggal akan terlahir di alam Brahma. Dan Brahma tentunya masih termasuk dalam 31 alam kehidupan yang tercengkram oleh usia tua, sakit, dan kematian. Dan yang kedua, Sang Buddha mengajarkan tentang meditasi vipassana bhavana, atau meditasi untuk melenyapkan kekotoran batin, yang tentunya hasilnya adalah kesucian. Dan jika sudah mencapai kesucian arahat, setelah meninggal tidak akan terlahir di alam manapun juga. Inilah tujuan akhir, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak mengenal usia tua, kematian, sakit, dan seterusnya. Demikianlah sahabat siswa Buddha, gambaran singkat tentang agama Buddha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya.